ulama-ulama Saudi tidak meyakini Allah itu bersemayam. Ya, mereka tidak ngerti bersemayam. Iya, ngerti. Ulama-ulama Saudi itu, bin Baz segala macam semuanya lah ya. Atau yang sekarang-sekarang, Syekh Romen, mereka tidak mengerti bersemayam. Yang mereka ngerti adalah istawa, dan pemahaman istawa mereka dengan bersemayam kita itu belum tentu sama, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Kalau apa yang saya sampaikan di media sosial ini salah dan itu wajib untuk diluruskan, maka kalian harus meluruskan guru saya. Apakah guru saya tidak paham berbahasa Arab? Ini satu. Apakah beliau itu tidak tepat berakidahnya? Itu dua. Apakah beliau tidak pernah membaca kitab-kitab? Itu tiga. Sekarang tantangan terbuka kepada Nuruddin. Mari kita dialog ilmiah. Anda lulusan Al-Azhar nanti akan bertemu dengan saya dan Syekh Ahmed Al-Misri untuk melakukan dialog ilmiah secara live, terbuka di media sosial saya. Kita live ya. Bagaimana cara mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa menurut versi filsafat dan versi salaf. Sebenarnya tidak masalah maupun bukan Ustadz Nuruddin bos ya. Terserahlah siapa. Kami juga kalau ada waktu kosong juga gak masalah sebenarnya teman-teman ya. Cuma Oke. Karena kita tunggu aja, karena yang diinginkan Heri Pras adalah lulusan Mesir, sesama lulusan Mesir ya, kita buktikan aja nanti bos ya. Bagaimana cara menanggapi Ustadz Nuruddin dan bagaimana cara menjelaskannya Syekh Ahmed Al-Misri bos ya. Yang pasti kalau kami pribadi punya poin-poin sendiri dalam hal ini bos ya. Kami juga tidak mentakwil, kami mengikuti cara berakidahnya Wahabi bos ya. Andaikan seperti itu dimaknai secara lafadznya saja itu sudah salah. Kemudian perumpamaan-perumpamaan, analogi juga logika-logikanya sudah busuk semua, nggak ada yang menetas teman-teman ya. Semuanya prematur yang disampaikan dari Pras, dari guru-gurunya itu, karena nggak sepadan, karena memang timpang logika dan analogi yang dipakai itu semuanya timpang, nggak masuk sama sekali teman-teman ya. Di dalam tantangan ini Heri Pras sudah membuat framing bahwasanya nanti judulnya adalah Tauhid Ahli Filsafat dan Tauhid Salafus Soleh. Nah begitu. Ini aja sudah framing nggak beres teman-teman ya, sudah fitnah sebenarnya. Yang kita tahu bahwasanya di video-video Ustadz Nuruddin itu beliau hanya menyampaikan apa yang di dalam kitab, termasuk kitab Imam Baihaqi, kemudian siapa lagi Fakhrul Razi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu banyak beliau menyampaikan berdasarkan kitab-kitab. Sedangkan Heri Pras hanya cuap-cuap saja, hanya berdasarkan logika-logika dia dan perkataan-perkataan dari gurunya, katanya gitu. Ya beda jauh. Kemudian di sini Heri Pras memfitnah ahli filsafat katanya. Ya, berarti tanpa dalil. Berarti ya, gimana tanpa dalil? Wong dalil yang digunakan sama-sama Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kan begitu bos ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sama-sama itu. Di sini beda pemahaman saja, beda mengartikannya saja, dan beda caranya saja. Jika seumpama Heri Pras menuduh Ustadz Nuruddin yang menjelaskan pendapat ulama-ulama salaf termasuk juga bos ya, yang mana Ustadz Nuruddin menjelaskan juga salah satunya juga dari pendapat ulama salaf mengenai pemahaman beliau tentang istawa ini, istawa ala ya, berarti secara gak langsung Heri Pras juga menuduh Syekh Abdul Qadir itu ahli filsafat. Kemudian Imam Baihaqi juga ahli filsafat, kemudian Imam Fakhrul Razi juga ahli filsafat, dan semua ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwasanya Allah tidak bertempat ya bos ya, termasuk Imam Ibnu Hajar pensyarah Imam Sahih Bukhari, itu semuanya ahli filsafat. Itu semua ahli filsafat ya bos ya. Pokoknya karakter mereka kayak gitu. Apa yang nggak sesuai mereka itu diartikan sebagai kelompok lain. Contohnya menganggap kelompok lain kayak bukan Islam gitu bos. Ini giringannya ke filsafat, ada lagi giringannya ke liberal, ada lagi nanti digiring orientalis, ada lagi yang digiring ke Syiah, kayak gitu-gitu mereka itu. Nah ya kan, dari sini saja mereka sudah nggak sehat teman-teman ya, sudah logika mereka sudah nggak waras sebenarnya teman-teman ya. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga Wahabi dan pas.
Kemudian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum juga Wahabi. Kita lanjut. Mari, orang yang baru viral ini, ya, Mas Nuruddin ini viral karena debatnya dengan siapa namanya? Dengan Guru Gembul. Ingat, Guru Gembul dan Nuruddin ini sejenis, teman-teman. Ya, akidahnya sama mereka. Akidahnya serupa mereka. Sama-sama filsafat. Felix Yao juga begitu. Adi Hidayat juga begitu. Ya sama mereka. Mereka sama-sama. Jadi ya, tapi sekarang saya Di sini ya teman-teman ya. Sudah kelihatan karakternya. Watak asli Wahabi kayak gini. Jadi semuanya yang nggak sama dengan mereka itu filsafat, bos ya. Tidak sesuai akidahnya, tidak Tidak lurus. sesuai, tidak lurus. Semua orang bisa kalau cuma ngomong gitu. Nggak usah orang dewasa. Anak SD itu masing-masing kalau lagi berdebat, kalau mempertahankan pendapat, itu mereka mengaku ngotot paling benar. Itu nggak kaget. Orang dengan karakter yang masih childish kayak gini, masih kanak-kanak kayak gini, mereka tidak punya wawasan yang luas. Oleh sebab itu mereka pasti mengaku paling benar. Ingat, di dalam pembahasan agama, apalagi akidah, ya, selama mereka membawakan dalil, siapapun mereka yang merasa paling benar dan paling mengerti Allah, hakikatnya mereka lah yang salah, teman-teman ya. Oh, gitu, Karena apa? Mas. Karena orang yang ilmunya luas pasti hanya Allah yang tahu hakikatnya. Oh, Begitu. Oh, Allah sendiri yang ngerti, Allah sendiri gitu. Iya, seharusnya kan gitu ya. Manusia itu hanya Raba-raba saja. meraba. Berarti ketika ada orang yang ini akidah saya yang paling lurus, mereka itu bengkok lah. Berarti ini yang mengalah. Ini yang tidak usah diikuti, teman-teman. Yang mengaku paling paham dengan Allah ini Berarti yang nggak usah diikuti. Walaupun mereka berdalil, kami hanya menerima firman Allah, Ya. begitu, teman-teman. Padahal yang ngerti hakikatnya Allah, kan gitu bos ya. Iya. Tapi kalau orang ilmunya luas, pasti di belakangnya hanya Allah yang paling tahu mengenai Allah sendiri, bos, kan begitu bos ya. Gitu, Bos, ya. Nah, mengenai Heri Pras ini, makanya kenapa bahasa Arab itu penting, Pras? Karena perbedaan antara orang yang tidak mengerti bahasa Arab fusha dan orang yang bisa mengerti bahasa Arab fusha. Yang mengerti bahasa Arab fusha ini referensinya lebih banyak, bukan hanya taklid dari perkataan gurunya, bukan hanya taklid dari perkataan ustadznya, kan begitu bos? Misal Anda dan santri-santri Aswaja yang di beberapa channel, contohnya mungkin kami atau Ustaz Sani Uye atau Ustaz Afandi, mereka lebih luas dalam mencari referensi dari penjelasan ustadz, oke. Tapi mereka lebih leluasa lagi untuk mencari perbandingan, untuk mencari muqabalah, bos ya. Perbandingan referensinya lebih luas. Contohnya Anda dan kami, Anda hanya berkutat kepada Syekh Ahmed Al-Misri, sudah. Nggak mau Ya yang kan? lain ya. Bukan nggak mau yang lain, nggak punya yang lain kan gitu, bos ya. Berkutat di Syekh Ahmad Al-Misri. Kemudian karena sesuai dengan pikirannya, dianggaplah Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah akidah paling lurus. Ya, berarti Ustaz-Ustaz Ustaz yang lain enggak. Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Somad, Ustaz Felix, semuanya itu Bengkok, keriting semuanya itu. Oke, Heri Pras saja yang lurus ya, kayak sapu lidi, kan begitu bos. Kami melihat videonya Syekh Ahmad Al-Misri mengenai penjelasan istawa alal arsy ini. Oke, saya mengira itu mungkin karena beliau diundang Anda, beliau mendapatkan atau beliau menjelaskan akidah-akidah yang sesuai dengan Anda, kan begitu bos ya. Faktanya yang kami lihat di Darul Ifta Al-Misri ya, kan gitu bos ya, itu Syekh sudah guru-gurunya Syekh Al-Misri ya, kan dosen-dosennya Syekh Ahmed Al-Misri yang berfatwa di sana bos ya. Itu pun sebuah majelis itu bos, bukan perorangan bos ya, sebuah lembaga itu. Banyak ulama di situ, banyak grandmasternya di situ. Menfatwakanlah dengan fatwa yang berbeda. Berbeda dengan apa? Dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmed Al-Misri, kan begitu. Di sini Heri Pras mengakui ke akidah Syekh Ahmed Al-Misri karena sesuai dengan akidah Wahabi, itu saja. siapkan untuk mengadakan dialog ilmiah apabila Mas Nuruddin berani, ya. Apabila Mas Nuruddin berani, kita live, kita dialog ilmiah, karena banyak dari netizen Anda merendahkan saya. Siapa Heri Pras? Gak sebanding dengan Nuruddin. Anda juga kalau mau disebandingkan dengan guru saya gak sebanding. Tapi saya akan memediasi, saya akan mengawal guru saya, Syekh Ahmed Al-Misri, untuk dialog ilmiah dengan Anda. Sebagaimana ini untuk membuka mata umat seperti apa dan bagaimana cara berakidah yang baik dan benar. Baik saja tidak cukup kalau tidak benar. Landasan kebenaran apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Saya memperhatikan Ustadz Nuruddin ini kalimat ini kayak benar. Baik aja nggak cukup.
harus disertai kebenaran. Standar kebenaran apa? Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah. Siapa orang Islam yang nggak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Semuanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa berbeda? Ya karena pemahamannya berbeda. Ya karena memaknainya berbeda. Kan begitu bos ya? Iya. Karena kalau itu kan secara umum lah bos. Memang sumber pokok itu memang Al-Quran dan Sunnah. Sudah semua itu Islam kayak itu. Makanya kemudian dari Pras tuh ulama-ulama yang bisa bahasa Arab, ulama Saudi semuanya ulama-ulama yang berbahasa Arab meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy kan gitu. Ulama-ulama Saudi tidak meyakini Allah itu bersemayam. Ya, mereka tidak ngerti bersemayam. Iya, ngerti. Ulama-ulama Saudi itu, Bin Baz segala macam semuanya lah ya, Shalih Utsaimin atau yang sekarang Syekh Romen, mereka tidak mengerti bersemayam. Yang mereka ngerti adalah istawa, dan pemahaman istawa mereka dengan bersemayam kita itu belum tentu sama kan gitu. Apalagi bersemayam ini mempunyai banyak arti. Nah kan, mereka akan bingung juga kalau diartikan bersemayam. Makanya kami nggak kaget kalau Syekh Ahmad Al-Misri mengatakan juga bersemayam. Jangan-jangan Syekh Ahmad Al-Misri yang diartikan bersemayam duduk saja kan gitu, padahal banyak juga artinya begitu Mas ya. Nah, dan referensi dari ulama-ulama ya Bos ya, atau ustadz-ustadz yang sekarang ini yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bertempat, itu bukan juga dari pemikiran mereka sendiri, Pemikiran para ulama juga, Ulama orang salafus Arab soleh. juga kan begitu Bos ya, ulama salafus soleh juga ya kan, bukan ulama Uganda itu. Kita tunggu saja apa bisa jadi ini dialog ini Bos ya, antara Ustadz Nuruddin dengan Ustadz Al-Misri. Nanti andaikan semoga saja Ustadz Nuruddin menyampaikan pendapat-pendapat yang ada di Darul Ifta Bos ya. Semoga saja juga Ustadz Nuruddin mengartikan istawa itu bukan istawa saja, tapi bentuk kesatuan dari idiom istawa ala. Semoga saja Ustadz Nuruddin juga membuka kamus-kamus arti istawa ala itu ya Bos ya, biar tidak terkesan dituduh mentakwil nanti Bos ya. Kayak gitu teman-teman, dan nanti kita saksikan sama-sama yang mana yang benar nanti Bos ya. Ini nggak ada yang benar sebenarnya Bos ya. Yang mana yang benar tidak ada yang benar. Oke. Yang mana nanti yang mendominasi itu saja sebenarnya Bos ya. Nanti andaikan Syekh Ahmad Al-Misri ditunjukkan fatwa-fatwa di Darul Ifta Al-Misriyah ya Bos ya, maka jika Syekh Ahmad Al-Misri bersikukuh dengan pendapat beliau yang disampaikan di podcastnya Hari Pras, maka otomatis Syekh Ahmad Al-Misri berbeda dengan fatwa-fatwa Grandmasternya di Mesir kan begitu Bos ya. Nah, nanti kalau seumpama Syekh Ahmad Al-Misri ini ternyata sama akidahnya dengan Darul Ifta Al-Misriyah, maka Hari Pras akan beleot. Maka pasti Hari Pras akan menuduh akidah Syekh Ahmad Al-Misri ini sudah sama-sama filsafat dan tidak akan mengikuti lagi. Itu Bos. Ini sebenarnya dilema Bos ya. Ya kita tunggu saja teman-teman ya. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.